Jadi ibadahnya anak yang sudah mumayyiz itu sama dengan orang dewasa. Sholat duhur 4 rakaat orang dewasa, anak mumayyiz juga sama 4 rakaat. Puasa juga seperti itu. Puasa juga seperti itu. Puasa itu apa pengertiannya? Menahan lapar dan dahaga dan segala hal yang membatalkan puasa dari fajar, dari waktu subuh sampai kapan? Sampai kapan? Loh. Sampai terbenamnya seluruh bulatan matahari. Sampai kapan berarti? Sampai maghrib. Dari masuknya subuh sampai maghrib. Itu pengertian puasa seperti itu. Jadi para jamaah, tidak ada yang namanya puasa setengah hari, puasa beduk, puasa zuhur. Itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Panjenengan cari di kitab manapun, tidak ada. Dan kita nggak mengajarkan seperti itu. Jadi, oh kamu masih kecil puasa setengah hari pahalanya dapat setengah. Kayak dia ini nabi aja, malaikat Jibril turun ngasih dia wahyu. Tidak, para jamaah, tidak boleh. Walaupun tujuannya untuk edukasi, untuk ngajarin, tidak boleh. Loh, panjenengan kalau ada orang seperti itulah berarti bikin ibadah-ibadah sendiri berarti. Kayak tadi, kalau orang nyuruh anak sholat subuh, masa cuma 1 rakaat karena dia masih anak-anak, kan enggak kan? Enggak sama seperti orang dewasa. Jadi diajarkan sebagaimana mestinya. Yakini bahwa Allah ada tanpa tempat, arah dan masa, tidak serupa manusia dan tanpa butuh mahkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wal niyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyatillahi tabaraka wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bab puasa ya. Puasa, satu-satunya puasa yang wajib itu hanyalah puasa bulan Ramadan ya. Tidak ada puasa yang wajib secara asal kecuali hanya puasa bulan Ramadan. Ada yang puasa itu menjadi wajib tapi karena sebab tertentu, namanya puasa nadar. Jadi puasa nadar ini itu menjadi wajib karena dinadarkan. Misalnya orang mengatakan, saya bernadar puasa 3 hari berturut-turut, saya bernadar minggu ini puasa Senin dan Kamis, itu maka hukumnya menjadi wajib. Saya kalau dapat jodoh misalnya akan puasa selama 5 hari misalnya, nah, ini maka hukumnya menjadi wajib karena nazar. Tapi yang wajib secara asal ini hanya puasa bulan Ramadan. Jadi dari asalnya memang wajib itu hanya puasa bulan Ramadan. Karena berkaitan dengan bulan Ramadan, maka orang harus tahu kapan tiba atau kapan masuk bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah satu dari sekian bulan-bulan Islam, yang mana pergantiannya itu mengikuti muncul dan hilangnya hilal. Muncul dan hilangnya hilal. Hilal ini para jamaah adalah bulan sabit, bulan yang di atas langit. Kalau kita perhatikan, bulan yang di atas langit itu ya ndak terus kelihatan, ndak. Kadang ndak kelihatan,
kadang kelihatan sabit, kemudian tambah besar, bulan separuh, tengah bulan menjadi bulan sempurna, bulan apa? Purnama. Nah, kemudian berkurang lagi dan hilang lagi, begitu terus. Nah, bulan Hijriyah termasuk diantaranya adalah bulan Ramadan, mengikuti itu. Jadi Safar, Syawal, Ramadan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ini mengikuti itu, ya. Jadi mengikuti muncul hilangnya bulan yang ada di langit sana, seperti itu. Jadi bukan penghitungan seperti bulan Masehi, bukan. Kalau bulan-bulan Masehi, bulan-bulan syamsiyah, bulan yang berdasarkan matahari, ini paten ya. Agustus sekian hari, 31 hari. Ada bulan yang jumlahnya 30 hari, ada yang jumlahnya 28 Februari, kecuali 4 tahun sekali bulan Februari itu usianya 29. Selebihnya itu nggak berubah. Yang berubah itu cuma Februari tok, ya. Kalau enggak 29, berapa? 28. Itu pun 4 tahun sekali. Tapi kalau bulan Hijriyah tidak seperti itu, mengikuti tadi ketentuan terlihatnya hilal di langit atau bulan sabit di langit. Dan usianya itu ya tidak mesti antara 29 dan 30. Maksudnya adalah kalau enggak 29 hari ya 30 hari. Dan ini dilihat di akhir bulan. Jadi misalnya sekarang ini kita berada di Rabiul Akhir, ya. Katakan di akhir Rabiul Akhir. Misalnya sekarang tanggal 29 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Maka melihat nanti menjelang maghrib begitu, melihat di titik-titik tertentu di tempat yang biasa terlihat hilal. Kalau seandainya setelah matahari tenggelam kemudian hilal terlihat, maka malam itu adalah tanggal 1. Nih, tanggal 1. Kalau tidak kelihatan, maka berarti bulan ini digenapkan, disempurnakan menjadi 30 hari. Jadi seperti itu, setiap akhir bulan seperti itu. Kalau enggak 29, 30, ketentuannya kayak tadi. Jadi tanggal 29 akhir bulan, ya, ke titik tertentu, biasanya dekat daerah laut sana, ya, dilihat. Kalau kelihatan hilal setelah tenggelam matahari, maka monggo ibu-ibu di sini ada. Kalau kelihatan bulan, kelihatan hilal di malam itu, maka berarti malam itu adalah tanggal 1. Ya. Kalau tidak kelihatan, maka bulan ini digenapkan, disempurnakan menjadi 30 hari. Seperti itu. Nah, kita tahu sebelum bulan Ramadan bulan apa? Bulan apa? Sya'ban. Sebelum Sya'ban bulan, ya, bulan Rajab. Ya, makanya Rasul itu mengajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, ya, 2 bulan sebelum Ramadan, dan bulan Sya'ban, bulan yang sebelum bulan Ramadan, ya, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami, berikanlah kami kepanjangan umur sehingga kami menemui bulan Ramadan, sehingga kami mendapati bulan Ramadan. Cara ngitungnya seperti itu. Jadi cara pergantiannya, menentukan pergantiannya awal akhir bulannya itu seperti itu. Bukan dihitung para jamaah. Jadi bukan dihitung. Jadi metode yang digunakan untuk menentukan pergantian bulan-bulan Islam itu adalah dengan ru'yatul hilal, dengan terlihatnya bulan. Jadi kalau bulan terlihat, maka ganti bulan. Jadi kalau hilal, bulan sabit terlihat, maka ganti bulan Hijriyah. Kalau belum, maka bulan ini digenapkan, disempurnakan menjadi 30
hari. Seperti itu. Kenapa seperti itu, Ustadz? Bukannya ada perbedaan pendapat di sini, ada yang ru'yah, ada yang hisab. Kita katakan, kita jelaskan, kita sebutkan, ini sudah paten. Rasulullah SAW beliau bersabda, nahnu ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub asyahru hakadha wa hakadha. Jadi Rasul mengatakan bahwasanya bulan itu kalau nggak kayak gini ya kayak gini, kalau nggak 29 hari ya 30 hari. Dan hadisnya jelas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa inhum ma'alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Jadi kalau tanggal 29 Sya'ban ya, setelah maghrib kok hilalnya kelihatan, maka sumu, berpuasalah. Besok paginya kita punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa karena malam itu adalah tanggal 1. Wa aftiru li ru'yati, dan begitu juga untuk awal bulan seperti itu, akhir bulan juga seperti itu. Nanti di akhir Ramadan tanggal 29 orang melihat di titik-titik tertentu, di daerah-daerah tertentu yang bisa kelihatan hilal. Tanggal 29 Ramadan, misalnya sekarang ini kita tanggal 29 Ramadan. Dilihat, kalau di Gresik itu ada namanya Condro Dipo, di Lamongan ada Tanjung Kodok, di di Jakarta ada tempat namanya Cakung. Itu tempat-tempat yang bisa kelihatan. Nggak tahu kalau di Probolinggo, sepertinya ada, tapi saya nggak hafal. Ya. Ya, boleh jadi, saya nggak tahu. Nah, jadi tanggal 29, katakan sekarang tanggal 29 Ramadan. Dilihat, kalau seandainya setelah maghrib, setelah matahari tenggelam, ya, kemudian dilihat ke arah barat, kok kelihatan ada bulan, dan ini tidak syarat ya para jamaah dengan menggunakan alat. Monggo Bu Eva, nah ini biar jajar bunga. Jadi tidak syarat harus menggunakan teropong, alat khusus yang bisa ngeker begitu, tidak syarat. Ya, melihatnya adalah dengan mata telanjang, maksudnya nggak pakai alat gitu. Mata kan nggak ada pakaiannya. Ya, dengan mata telanjang tanpa alat, kalau terlihat, oh berarti malam itu adalah malam hari raya, hari tanggal 1 Syawal. Besoknya sudah tidak boleh puasa para jamaah. Sudah, malam itu malam takbiran, seperti itu. Jadi itu cara menentukan awal akhir bulan Hijriyah, yaitu dengan terlihatnya hilal atau bulan sabit. Nah ini kita lihat sekarang. Jadi para jamaah wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari 5 perkara. Jadi kalau satu dari 5 perkara ini terpenuhi, maka wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Halaman 36 Ibu. Yang pertama, menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan ini kondisinya adalah kalau nggak kelihatan hilal. Jadi misalnya di daerah kita, orang sudah pada menunggu muraqabah, menanti hilal, ya, memantau hilal pada tanggal 29, ya, kok tidak kelihatan hilalnya, maka berarti bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Berarti besok belum puasa, puasanya besok lagi. Paham ya para jamaah? Yang kedua adalah melihat hilal bagi orang yang telah melihatnya. Jadi orang itu ikut mantau, ikut menanti hilal, dan dia kelihatan, dia sendiri kelihatan tanpa alat, dengan matanya langsung kelihatan, maka berarti ya, karena dia kelihatan berarti bulan Sya'ban ini usianya 29 hari, malam itu malam pertama bulan Ramadan, ya, sudah taraweh, dan besok berarti melaksanakan puasa bulan Ramadan hari yang pertama. Seperti itu kalau dia lihat langsung, meskipun dia fasik. Fasik itu apa? Fasik itu adalah pelaku dosa besar.
Ya, fasik itu melakukan dosa besar. Jadi kalau dia lihat sendiri, ya berarti dia wajib berpuasa. Seperti itu. Atau ketetapan terlihat hilal bagi orang yang tidak melihatnya dengan kesaksian orang yang adil. Jadi dia nggak melihat hilal, memang karena nggak datang ke tempatnya, atau datang ke tempatnya tapi sudah gini-gini tapi nggak kelihatan. Gitu. Saya beberapa kali datang, tapi saya nggak pernah kelihatan para jamaah. Seperti itu. Jadi nggak kelihatan. Maka bagaimana? Kalau ada orang adil, jadi adil ini lawan dari fasik. Kalau fasik pelaku dosa besar, ya, maka lawannya itu adalah orang yang adil, orang yang ya dia orang yang melakukan amal ibadah sebagaimana mestinya, tidak meninggalkan kewajiban, perkara-perkara yang haram dia tinggalkan, itu orang yang adil. Nah, orang inilah yang diterima persaksiannya. Kalau ada orang adil, dia mengaku melihat hilal, saya melihat hilal. Dia bersaksi, kamu melihat hilal? Iya, saya bersaksi bahwa saya melihat hilal. Kita mendengar orang itu mengatakan seperti itu, atau diumumkan telah ada orang adil yang sudah melihat hilal, berarti kita yang dengar, berarti tetap bagi kita bahwa besok adalah awal puasa, walaupun kitanya sendiri tidak melihat. Gitu. Kemudian yang keempat adalah kabar orang yang diduga berkata jujur. Jadi nggak lihat langsung, nggak mendengarkan persaksian orang yang adil, tapi ada orang yang mengkabarkan, iya, sudah ada orang yang bersaksi bahwa dia telah melihat hilal, menyampaikan kepada kita. Nah, ini juga bisa kita jadikan pedoman sehingga besok kita sudah wajib berpuasa. Paham ya para jamaah? Nah, jadi kebanyakan ini. Yang kelima, berijtihad bagi orang seperti orang yang ditawan. Kalau orang misalnya disandra, dia dikurung, ya nggak harus atau dihukum atau memang disandra secara zalim, nggak harus dihukum para jamaah. Disandra misalnya oleh orang-orang non muslim, orang-orang kafir, ditempatkan tempat yang gelap, kan nggak tahu dia bagaimana, maka dia berijtihad, dia mengerahkan kemampuannya, memperkirakan apakah puasa apa enggak. Kalau seandainya hasil ijtihadnya mengatakan bahwasanya oh wajib puasa, maka dia wajib berpuasa. Oleh karenanya para jamaah, karena penentuannya seperti ini, ya, dan ini boleh saja, sah-sah saja terjadi perbedaan, karena kadang di sini kelihatan, ya, di tempat lain tidak kelihatan. Maka di tempat yang kelihatan, orang-orang yang di tempat itu wajib berpuasa. Kalau di tempat orang yang tidak kelihatan, maka tidak wajib berpuasa. Jadi nggak ada masalah, karena beda hasilnya, boleh jadi beda. Di daerah Indonesia misalnya nggak kelihatan, tapi di daerah Arab sana kelihatan, ya kan beda tempat nih. Maka ya sudah, daerah yang kelihatan, orang-orang yang di daerah situ melaksanakan ibadah puasa. Kalau yang nggak kelihatan ya tidak melaksanakan ibadah puasa. Seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan daerah masing-masing gitu. Menurut mazhab Imam Syafi'i seperti itu, berdasarkan daerahnya masing-masing, tempat muncul dan hilangnya hilal, dan ini boleh jadi berbeda seperti itu. Tapi ada juga pendapat ulama yang lain, pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan kalau di dalam dunia ini ada satu daerah yang kelihatan, maka berarti wajib bagi daerah yang lain juga berpuasa. Jadi monggo silahkan ikut pendapat Imam Syafi'i boleh, pendapat Imam Abu Hanifah boleh, tapi yang jelas Ramadan itu maksimalnya adalah 30 hari, minimalnya adalah 29 hari. Jadi harus konsisten, jangan pas puasa ikut yang nggak puasa di awal, pas lebaran di akhir ikut yang lebaran duluan sehingga puasanya 28 hari. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada, nggak benar seperti itu. Jadi kalau di awal ikut, misalnya kita di Indonesia ikut orang Arab karena di sana kelihatan, ya berarti nanti sama, ya sama.
Jadi nanti hitungannya itu minimalnya 29 hari, maksimalnya 30 hari, seperti itu. Paham ya para jamaah? Jadi loh kok beda? Nah, ini kan tergantung ikut pendapat yang mana, tergantung daerahnya mana, seperti itu. Jadi boleh, memang wajar terjadi seperti itu. Jadi kadang ada yang puasa duluan, ada yang hari raya duluan, seperti itu. Karena penentuannya seperti tadi. Yang penting adalah kita tahu ilmunya, ya, tahu tata cara masuknya bulan hijriah dan berakhirnya bulan hijriah seperti apa. Itu yang paling penting. Oh, ini hijau, ini biru, nggak usah kayak gitu. Paham ya para jamaah? Ya. Jadi itu kewajiban puasa bulan Ramadan adalah dengan salah satu dari 5 perkara. Berikutnya para jamaah, kita akan membahas pasal mengenai syarat sah puasa. Syarat sah puasa berarti syarat-syarat yang harus dipenuhi agar puasa seseorang menjadi sah. Ya, itu namanya syarat sah puasa. Kalau nggak terpenuhi, maka ibadah puasa tidak sah. Ya. Apa saja syarat sahnya puasa itu? Ada 4. Yang pertama adalah Islam. Jadi syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Oleh karenanya orang yang tidak Islam, bukan seorang muslim, ya, bukan beragama Islam, puasanya tidak sah. Orang non muslim itu puasanya tidak sah. Jadi seandainya ada non Islam, orang kafir ikut-ikutan puasa, satu keluarga misalnya campur-campur agamanya, ya, bapaknya muslim, ibunya non muslim, seperti itu, ibunya ikut-ikutan puasa, maka di sini puasanya tidak sah karena dia bukan orang Islam, seperti itu. Ibadah yang lain juga sama seperti itu, sholat, haji, umroh, wudhu, mandi, ya, ini kan ibadah kita kan. Jika dikerjakan oleh orang non muslim itu tidak sah, karena ibadah itu syarat sahnya adalah Islam. Kalau tidak Islam maka ibadah tidak sah. Yang kedua adalah berakal alias tidak gila. Jadi orang gila, orang gendeng, ya, kalau sekarang bahasanya diperhalus menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ya, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, misalnya dia ikut-ikutan puasa, gak makan, ikut gak makan, ini bagaimana puasanya? Ya tidak sah. Pas Jumatan misalnya, karena dia laki-laki begitu, dimandikan sama keluarganya, ya, rambutnya dirapikan, disisir, diminyakin, dipakein baju takwa, disarungin, dikopiahin, kemudian berangkat ke masjid. Orang melihat kayak nggak gila begitu. Maka orang ini, ya, ibadahnya tidak sah. Karena apa? Karena gila. Itu yang kedua. Yang ketiga, suci dari seperti haid. Jadi perempuan itu kalau hendak melaksanakan ibadah, puasa, ya, sholat, ya, atau yang lainnya, maka syaratnya adalah dalam kondisi tidak haid, dalam kondisi suci, tidak haid, tidak nifas, seperti itu. Jadi perempuan yang sedang dalam kondisi haid atau nifas, maka puasanya tidak sah. Kalau seandainya di awal dia nggak haid, di pertengahan siang kemudian keluar darah haid, maka di sini puasanya tidak sah. Kalau seandainya sudah mau maghrib 5 menit maghrib keluar darah, bagaimana? Tidak sah. Ya sudah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, harus sabar. Dalam hadis disebutkan terkait haid, hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Jadi perkara haid ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikenakan kepada perempuan-perempuan dari kalangan manusia. Jadi mengalami yang namanya haid. Jadi tidak ibadah di masa ini itu. Tidak melakukan ibadah-ibadah
seperti sholat dan puasa. Jadi kalau puasa maka puasanya tidak sah begitu. Kemudian yang keempat, mengetahui keadaan waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Artinya apa para jamaah? Ini penting ini. Jadi harus tahu keadaan waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ada hari-hari yang haram untuk melakukan ibadah puasa pada hari tersebut. Saya ulangi lagi, ada hari-hari yang haram bagi umat Islam untuk mengerjakan puasa pada hari-hari tersebut. Ada 5 hari. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, tidak boleh puasa. Kemudian hari raya Idul Adha. Idul Fitri berapa? Tanggal berapa? 1 Syawal. Idul Adha tanggal berapa? 10 apa? Zulhijjah. Ya. Dan 3 hari tasyriq. 3 hari apa? Pakai qaf, bukan pakai kaf. Tasyriq, 3 hari tasyriq. Tanggal berapa itu? 11, 12, 13 Zulhijjah. 5 hari ini hukumnya haram untuk melaksanakan puasa. Tidak boleh. Walaupun sudah nazar, tidak boleh puasa di situ. Tambah satu lagi, yang keenam adalah hari namanya Yaumus Syak, hari keraguan-raguan. Jadi, tapi bukan asal ragu enggak, tapi yang dimaksud di sini adalah tanggal 30 Sya'ban. Jadi yang dimaksud dengan hari Syak di sini adalah tanggal 30 Sya'ban, di mana pada hari itu orang-orang ini saling ada rumor. Jadi ini ada yang mengatakan bukan lebaran, mengatakan awal puasa apa masih Sya'ban begitu. Lah ini berarti pada hari ini ya tidak boleh berpuasa. Jadi Yaumus Syak, hari ragu-ragu ini adalah tanggal 30, di mana pada hari itu ada kalangan tertentu, orang-orang tertentu yang mereka itu tidak bisa diambil persaksiannya. Mereka mengatakan bahwa pada hari itu berpuasa. Maka bagaimana sikap kita pada hari itu? Kita tidak boleh puasa. Sudah, berarti kalau memang tidak yakin, tidak pasti ya, maka tidak berpuasa. Kecuali kalau tadi kita lihat langsung hilal ya, atau ada orang adil mengatakan saya lihat hilal, atau ada orang jujur mengabarkan ini sudah terlihat hilal, sudah ada persaksian, maka ya sudah, berarti hari itu berpuasa. Tapi kalau nggak ada yang seperti ini, cuman sekedar rumor saja, isu-isu saja, maka berarti tidak boleh puasa. Paham ya para jamaah? Berikutnya, kalau paham jangan insya Allah, kalau paham, kalau enggak itu. Jadi ini penting, ini kata, penggunaan kata insya Allah. Kata insya Allah ini digunakan untuk sesuatu yang akan kita kerjakan. Main dong ke rumah, ya insya Allah. Nah, akan, nanti kalau dikehendaki oleh Allah pasti saya sampai di rumah. Nggih. Kalau panjenengan ditanya sudah makan apa belum, jawabannya masa insya Allah. Kan kalau memang sudah makan ya bilang sudah, alhamdulillah. Kalau memang belum ya belum. Seperti itu yang benar, bukan insya Allah. Kalau insya Allah itu sesuatu yang akan kita kerjakan. Kita berharap mudah-mudahan dikersani sama Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi tanya, sudah paham apa belum? Ya kalau emang sudah paham ya jawabnya sudah paham. Kalau emang belum, jawabnya belum. Biar saya ulang lagi dengan cara yang lain. Begitu nggih? Nah ini alhamdulillah manfaat dari kita ngaji seperti itu. Berikutnya para jamaah, kalau tadi syarat sah, syarat-syarat harus dipenuhi supaya ibadah sah, maka berikutnya adalah syarat wajib. Berarti kalau terpenuhi ibadah ini hukumnya adalah wajib. Sama, ada 4 ya. Islam yang pertama Islam. Berarti orang non Islam itu tidak sah dan tidak wajib. Ya. Jadi orang non Islam
Orang kafir kalau puasanya tidak sah dan memang dia tidak wajib. Artinya adalah dia dalam kondisi dia non muslim, tidak dituntut oleh agama untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf pakai kaf, yaitu baligh, berakal. Jadi kalau orang gila itu tidak wajib. Ya. Anak kecil itu tidak wajib. Anak kecil itu tidak wajib melaksanakan ibadah puasa, ya, yang belum balik itu. Cuman begini, ada ketentuannya para jamaah. Anak kecil ini dilihat, kalau seandainya dia sudah mumayyiz, jadi anak kecil itu ada kalanya sudah mumayyiz, ada kalanya belum. Mumayyiz itu adalah anak-anak yang sudah mencapai usia tertentu, ya, yang sekiranya diajak ngomong itu nyambung, diajak ngobrol itu paham, bisa menimpali, bisa menjawab. Biasanya anak 7 tahun atau kurang dari itu namanya mumayyiz, ya. Anak yang seperti ini itu kita arahkan untuk melaksanakan ibadah, tapi dia nggak wajib. Kita perintahkan dia untuk sholat, kita perintahkan dia untuk puasa, dan seterusnya, ya. Ibadahnya sah, tapi tidak wajib. Ibadahnya sah tapi tidak wajib. Beda halnya dengan anak yang belum mumayyiz, masih, kalau bahasa kita itu belum denger. Nggak tahu kalau Madura apa bahasanya? Belum ngerti, belum paham, belum ngeh. Nah, anak usia 3 tahun, 4 tahun biasanya masih kayak gitu, masih belum ngerti gitu. Anak yang seperti ini itu ibadahnya tidak sah. Oleh karenanya tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, tidak diperintahkan untuk melaksanakan puasa, dan juga tidak diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Jadi kalau panjenengan punya cucu masih belum mumayyiz, masih 3 tahun, 4 tahun, jangan disuruh sholat, karena sholatnya tidak sah. Jangan disuruh, ayo sholat bareng sama Uti, jangan, karena sholatnya tidak sah. Terus bagaimana kalau kita mau ngajarin? Bukan disuruh untuk melaksanakan, tapi disuruh misalnya menemani. Ayo nemenin Uti sholat, ayo lihat Uti sholat misalnya. Jangan disuruh ayo sholat, dia nggak sah sholatnya, karena belum mumayyiz. Nah ini penting ini, kadang orang-orang tuh pengen ngajarin anaknya sholat, begitu disuruh sholat, enggak, dia belum sah sholatnya. Kalau nyuruh dia sholat berarti nyuruh dia mengerjakan sesuatu yang tidak sah. Paham ya para jamaah? Ini ilmu kebanyakan orang baru ngerti, baru dengar gitu. Jadi itu berarti ya, orang yang tidak mukallaf, ya, ini ibadahnya tidak wajib. Lah tadi itu perinciannya, anak kecil itu dilihat, kalau memang sudah mumayyiz maka kita perintahkan untuk sholat, untuk puasa, dan ibadahnya sah, tapi dia tidak wajib. Kalau belum, maka tidak kita perintahkan dan ibadahnya memang tidak sah. Kemudian para jamaah, anak yang sudah mumayyiz, tadi sudah tahu ya, mumayyiz itu usia tertentu yang sudah paham pembicaraan, diajak ngomong nyambung, dia sudah mandiri, sudah bisa makan sendiri, sudah kalau habis buang hajat itu sudah bisa cebok sendiri, itu mumayyiz itu, ya. Anak yang seperti ini kalau disuruh ibadah, ya ibadahnya sama dengan orang dewasa. Sholat subuh ya 2 rakaat, sholat zuhur ya 4 rakaat, sholat asar ya 4 rakaat. Jangan dikorting, oh kamu masih kecil, sholat zuhurnya 2 rakaat saja. Tidak ada seperti itu, kecuali sholat qashar dalam perjalanan diringkas, itu baru. Tapi kalau selain itu enggak. Jadi ibadahnya anak yang sudah mumayyiz itu sama dengan orang dewasa. Sholat zuhur 4 rakaat orang dewasa, anak mumayyiz juga sama 4 rakaat. Puasa juga seperti itu.
Puasa juga seperti itu. Puasa itu apa pengertiannya? Menahan lapar dan dahaga dan segala hal yang membatalkan puasa dari fajar, dari waktu subuh sampai kapan? Sampai kapan? Loh, sampai terbenamnya seluruh bulatan matahari. Sampai kapan berarti? Sampai maghrib. Dari masuknya subuh sampai maghrib. Itu pengertian puasa seperti itu. Jadi para jamaah, tidak ada yang namanya puasa setengah hari, puasa beduk, puasa zuhur. Itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Panjenengan cari di kitab manapun, tidak ada. Dan kita nggak mengajarkan seperti itu. Jadi, oh kamu masih kecil puasa setengah hari, pahalanya dapat setengah. Oke, dia ini nabi aja. Malaikat Jibril turun ngasih dia wahyu. Tidak, para jamaah. Tidak boleh. Walaupun tujuannya untuk edukasi, untuk ngajarin, tidak boleh. Loh, panjenengan kalau ada orang seperti itulah berarti bikin ibadah-ibadah sendiri berarti. Kayak tadi, kalau orang nyuruh anak sholat subuh, masa cuma 1 rakaat karena dia masih anak-anak, kan enggak kan? Enggak sama seperti orang dewasa. Jadi diajarkan sebagaimana mestinya. Lah makanya ini ada syarat yang ketiga, mampu berpuasa. Ya. Jadi cuman begini, saya lanjutkan dulu. Kalau anak kecil ya memang fisiknya nggak seperti orang dewasa begitu. Tapi kan sudah saya sebutkan tadi, kalau ibadahnya itu tidak wajib, tapi kita memerintahkan, tetap memerintahkan. Mengapa ya? Untuk pembiasaan. Kalau nunggu wajib, nunggu balik ya nanti kasep itu bukan ganteng dalam bahasa Sunda, bukan itu yang saya maksud. Kasep itu sudah telat. Anak dari kecil nggak pernah diajarkan ilmu agama, nggak pernah diajak sholat, nggak pernah diajak puasa, baru pas gede diajak sholat, ya telat, sudah alot itu, susah. Jadi makanya diajak sejak kecil, sejak dini dengan perincian tadi itu. Jadi kalau puasa ya puasa penuh full. Cuman karena memang dia tidak wajib, berarti kalau seandainya di pertengahan hari kok dia tidak kuat, beneran tidak kuat, ya sudah dibiarkan saja. Kalau dia makan, dibiarkan, bukan disuruh, dibiarkan. Oh tidak kuat misalnya pengen makan, udah dibiarin aja. Mau makan ya silahkan, nggak makan ya silahkan, tapi tanpa disuruh. Dan memang sejak sebelum masuk bulan Ramadan itu sudah diedukasi, nak, kita umat Islam sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Kita punya ibadah namanya puasa. Puasa itu adalah menahan lapar dan dahaga dan perkara-perkara lain yang membatalkannya dari mulai terbit fajar sampai waktu maghrib. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum walaupun hanya sedikit. Seperti itu. Diajarkan seperti itu. Jadi anak sudah dalam kondisi siap. Kalau memang fisiknya sudah kuat, diperintahkan untuk puasa. Kalau memang belum, ya stunting misalnya, atau ringkih badannya, sakit-sakitan, ya tidak usah. Seperti itu. Jadi jangan dibuat-buat ibadah begitu. Oh udah, kamu puasa beduk, nanti pahalanya dapat separuh. Dia yang menentukan pahala. Memang dia siapa? Itu tidak benar seperti itu. Ya, tidak benar. Kemudian ini juga penting. Jadi aturan-aturan keagamaan seperti ini itu kita tidak boleh ngarang-ngarang, itu tidak boleh para jamaah. Ada anak misalnya supaya nggak nangis, kemudian dibilangin, ayo kalau puasa tidak boleh nangis, kalau nangis puasanya batal. Tidak ada itu para jamaah. Orang menangis itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau nangisnya sambil minum es oyen. Nah itu baru membatalkan puasa, tapi bukan karena nangisnya, tapi karena minum es oyennya. Nangisnya sambil kepedesan misalnya, makan nasi goreng super jontor misalnya, nah, itu baru puasanya batal. Ini jadi jangan mengada-ngada, gitu ya. Ikutin aturan agama sebagaimana mestinya. Kita perdalam ilmu agama kita. Itu ya.
Kemudian yang ketiga, saya lanjutkan dikit lagi, itu mampu berpuasa ya. Jadi syarat yang ketiga adalah mampu berpuasa. Oleh karenanya orang yang tidak mampu, bagaimana itu? Sakit parah, atau karena sudah sepuh, sudah tua ya, sudah uzur, tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib berpuasa. Cuman kalau orang sakit dan nanti sembuh, maka harus diqodho. Kalau orang tua sepuh tidak mampu, ya sudah, kan sepuh itu kan nggak bisa sembuh kan, sepuh kan nggak bisa sembuh ya. Orang tua masa sembuh begitu, dari ketuaannya jadi muda lagi begitu, kayak ular begitu melongsongi, kan enggak kan? Maka di sini sudah tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah. Nanti ketentuannya nanti. Yang terakhir ya, syarat wajib berpuasa adalah menetap atau mukim. Menetap atau mukim. Oleh karenanya orang yang musafir, lampunya PTN. Oleh karenanya orang yang musafir dalam perjalanan ya, dengan ketentuan yang berlaku itu boleh apa para jamaah boleh untuk tidak berpuasa, walaupun dia kuat untuk puasa. Panjenengan misalnya dari sini ke Jakarta perjalanan ke anak atau ke kerabat begitu, atau ada undangan ya dari kenalan di sana, datang ke sana pas bulan Ramadan ya, berangkatnya malam-malam, besok paginya boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Kuat Ustadz? Iya boleh, tetap boleh, tapi harus diganti nanti kalau di waktu yang lain dia berpuasa, seperti itu. Jadi itu para jamaah ya, penjelasan mengenai puasa mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk rukun puasa dan ketentuan yang berlaku terkait hal-hal lainnya, perkara-perkara yang batalkan, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.